Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini saya kedatangan servisan teman-teman, speaker 18 inci karbon ya seperti ini. Ini katanya kata yang punya ya, ini speakernya jebol gara-gara ini ada dua ya. Ini mereknya BOB teman-teman. BOB Audio ya, 18 inci PDC ya. 18 PDC ya. Nah, seperti ini 2500 watt, teman-teman. Ini katanya ada dua yang gosong, teman-teman. Akibatnya speaker ini jebol semua ya. Dikarenakan itu katanya DCO-nya loss ya, teman-teman. Jadi DCO power loss dan akhirnya menyebabkan speaker jebol ya. Dan ini untuk bagian spoolnya ini sudah saya lepas ya. Nah, ini pengerjaannya agak lama jadi saya skip teman-teman. Ini banyak sekali kotoran tadi tapi sudah saya bersihkan. Untuk spoolnya seperti ini. Nah, ini menggunakan koker Fibertil ya. Dan kawatnya, wah ini sangat-sangat hancur sekali teman-teman. Sudah tidak ada yang normal ya. Semuanya gosong sampai ke ujung-ujung ya. Oke, dan untuk spool yang akan kita pasang ini saya sudah sediakan spool 5 in. Ya, spoolnya 5 in, teman-teman, atau diameter 125 ya, teman-teman. Teman-teman jika belum tahu diameternya dan ingin membeli, silakan pesan di toko orange saya atau kunjungi toko TikTok saya Uli Tutorial ya, teman-teman. Nah, ini untuk spoolnya sudah saya buatkan, tinggal akan kita pasang ya. Karena proses pembukaannya itu agak lama teman-teman. Dan saya rasa teman-teman juga pasti bisa. Kemudian kita siapkan lem besi ya. Oke, sebelum kita pasang spoolnya, kita ukur dulu lebar lilitannya. Ya, ini penting teman-teman, 21 mm ya. Lebar lilitan 21 mili ya. Kemudian kita kurangi dengan ketebalan besi washer. Nah, ini adalah besi washer teman-teman. Kita ukur saja. Kita ukur, kita kira-kira tebalnya berapa. Di sini tebalnya 10 mili teman-teman. Ya, 21 ntar 21 ya. 21 di sini kurang 10 mili sama dengan 11 teman-teman ya. Sisa 11. 11 ini kita bagi 2 sama dengan 5,5 mili ya. Nah, jadi ini akan kita naikkan sekitar 5,5 mili. Ini mencari nilai X max ya, teman-teman. Jadi posisi lilitannya itu berada pada tengah-tengah bagian washer ya. Oke, seperti itu teman-teman. Teman-teman ya. Ini akan saya tandai dulu menggunakan kertas yang 5,5 mili itu tadi agar memudahkan kita saat memasang spool ya. Atau mencari kedalaman spool. Oke, coba kita masukkan. Jadi posisi lebar lilitan ini tengah-tengah lilitannya itu berada pada tengah-tengah bagian besi washer. Nah, seperti itu rumusnya ya. Jika ada yang lebih tahu, silakan komen di kolom komentar teman-teman. Karena di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya. Saya di sini berbagi pengalaman. Jika ada yang lebih tahu, silakan komen. Di sini kita berbagi pengetahuan teman-teman. Lanjut untuk pengganjalnya ini saya gunakan pengganjal 0,20 ya. Oke, seperti ini. Kita ganjel sekitar 6 bagian agar posisi spoolnya itu jos ya teman-teman. Kemudian akan kita coba ukur kedalaman spoolnya. Nah, ini yang sudah kita tandai tadi 5,5 ya mili. Oke, kita paskan seperti ini. Lalu akan kita tandai teman-teman ya. Saya akan coba tandai di sini menggunakan pulpen ya. Nah, ini fungsinya agar kita tahu pengelemannya di bagian mana ya.
Karena kita tidak akan menuangkan lemnya, tapi langsung kita lem di bagian koker spoolnya, ya, agar katanya lebih kuat ya. Karena sebagian orang itu caranya beda ya. Jadi kita pakai cara orang juga ya teman-teman. Asal ilmunya kita apa ya? Asal mau berbagi ilmu lah teman-teman ya. Jadi di sini kita saling berbagi lah ya. Nah, katanya dilem seperti ini agar lebih kuat ya. Jadi kita coba saja teman-teman. Tapi setahu saya yang sudah saya kerjakan itu nggak ada yang lepas lemnya ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Tapi kita coba saja yang seperti ini. Oke, ini kita lem dari spoolnya. Tapi saya rasa memang agak cepat ya kalau dilakukan pengeleman seperti ini, agak cepat ya. Oke, kita lem seperti ini karena kita gunakan lem besi ya, jadi harus memang harus cepat-cepat ya kalau menggunakan lem besi karena keringnya juga cepat ya. Jadi tergantung teman-teman seleranya seperti apa. Mau dilem seperti ini di luar speaker, atau setelah dipasang spoolnya juga bisa ya. Oke, coba kita masukkan perlahan saja. Nah, ini nanti kita putar ya. Kita putar ke arah yang akan kita solder ya. Usahakan pas. Oke, perlahan saja agar hasilnya juga bagus. Nah, ini udah mulai agak lengket untuk bagian lemnya. Nah, kita gunakan lem besi yang keringnya cepat. Oke, ini kita presisikan, sesuaikan. Kemudian akan kita ganjel. Oke, ini akan coba saya ganjel. Ini posisinya kita belum pas ya untuk kedalaman spoolnya. Kita ukur dulu teman-teman. Nah, ini kurang naik. Oke, kita paskan semua. Oke. Seakan cepet ya, karena lemnya juga cepet kering. Oke, jika dirasa sudah pas seperti ini teman-teman, ini sudah pas untuk kedalaman spoolnya. Tinggal kita tambahkan pengganjal jika ingin ditambahkan. Kemudian akan kita solder ya teman-teman. Ini akan kita lilitkan dulu pada bagian kabel spiralnya ya, yang di sini. Nah, berhubung ini agak terlalu dekat untuk bagian penyolderan di sini ke bagian koker yang kita gunakan. Berhubung kita gunakan koker aluminium, itu jangan sampai yang akan kita solder ini semuanya nyentuh ke kokernya, jangan sampai ya. Jadi harus ada jarak antara koker dan ujung kawat ini yang akan kita solder ini ya. Jangan sampai konslet teman-teman ya. Kalau kita gunakan koker menggunakan koker Fibertil itu nggak masalah ya. Tapi di sini kita gunakan aluminium, nanti konslet ya. Jadi usahakan ada jarak di bagian sini dan kokernya, jangan sampai nyentuh ya. Nanti kita akan coba potong sedikit ya. Oke, kemudian setelah kita solder teman-teman, akan kita potong dulu untuk bagian ujung kawatnya ya. Kita sesuaikan saja bagusnya gimana ya. Oke, ini akan kita potong karena ini nyentuh bagian koker. Oke, nah ini udah enggak ya. Udah ada jarak di bagian koker dan penyolderan ya. Oke, kemudian akan kita lapisi lem juga di bagian sini. Usahakan pengelemannya juga agak tebal agar hasilnya juga bagus teman-teman. Ini usahakan jangan sampai bergerak ya. Jadi kita lem, usahakan jangan sampai bergerak. Kalau bergerak atau menggunakan lem yang tidak tahan panas, itu bisa-bisa di bagian sini saat kita geber itu bergerak, alhasil kawatnya bisa putus di bagian sini ya. Itu kebanyakan saya dapati seperti itu teman-teman. Walaupun speaker pabrikan ya, terkadang cuma putus di bagian sini saja ya.
Jadi kita perkuat di bagian sini, jangan dibedakan untuk lemnya, usahakan gunakan lem yang tahan panas. Kemudian tinggal menunggu lemnya kering teman-teman. Oke, lanjut. Setelah lemnya dirasa sudah kering, ini sudah kering ya, saya tinggal 30 menit. Tinggal kita lepas pengganjalnya dan akan kita tes. Ini bentar, ini colokannya agak longgar ya lampu saya. Oke, kemudian kita ketuk-ketuk seperti ini, kita goyangkan ke bawah dan ke atas. Alhamdulillah ini sama sekali nggak ada yang gosir ya. Jika ada yang gosir sedikit saja, itu biasanya ada kotoran ya, bisa dimasukkan pengganjal sedikit, lalu kotorannya akan hilang. Oke, kita gunakan power ini. Ini powernya sebenarnya power sub, sudah kita nyalakan lagunya ya. Saya menggunakan dripper MCRD P2 ya, 5 ampere teman-teman. Kayaknya nggak cukup ya buat speaker seperti ini, memang wattnya gede banget ya. Oke, ini kita tes dan alhamdulillah suaranya mantap. Jika teman-teman kesulitan mendengar suaranya, silakan gunakan headset ya, agar lebih jelas lagi, lebih jernih lagi ya. Oke, teman-teman. Mantap ya untuk suaranya. Dan rendahnya enak banget teman-teman. Dan ini tidak menggunakan box sama sekali, tapi suaranya mantap ya. Ada rendahnya dapat. Ini sedikit masih ada kotoran, tapi tidak masalah. Oke, kita dengarkan dulu ya teman-teman. Dan oke, seperti itulah suaranya teman-teman ya. Mungkin power saya memang nggak kuat teman-teman, karena memang saya menggunakan 5 ampere dan cuman 4 set Toshiba ya teman-teman. Dan memang bukan untuk khusus speaker seperti ini yang wattnya gede banget teman-teman ya, 2500 watt teman-teman.
Ini tinggal kita pasang duskapnya ya. Ini bisa menggunakan lem besi juga bisa, lem apapun itu bisa asal kuat teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan hari ini sudah selesai. Tinggal kita pasang duskapnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe yang baru bergabung. Sampai jumpa di video selanjutnya.